reaching, your love was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 27 November 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sisi Nugraha. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. To you, holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change your love. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Holding on and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. Shalom. Haleluya. Selamat berhari Minggu, selamat bersuka cita dan menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau muliakan Tuhan, muliakan Raja segala Raja. Sebelumnya tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
biasa lagi saudara, haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang mau katakan amin, yang mau sorak yeah. Yuk muliakan Raja segala Raja. Sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Angkat suaramu bersorak buat Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami bisa ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hadiah Kau beri, tak habis-habisnya kasih canda
pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk hanya bagi Tuhan. Iya raya raya basik raya basik raya basik. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Buat hadiah
kami terbuka hanya untuk Engkau Tuhan. Roh Kudus, ambil alih ini waktumu. Biarlah kasih, kuasa, otoritas surgawi, hikmat, pewahyuan, kemuliaan dan kuasa-Mu turun di tempat ini, mengurapi setiap kami yang hadir tanpa terkecuali. Thank you Jesus. Haleluya. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yuk sekali lagi nyanyi sungguh-sungguh saudara, katakan dalam hadiratnya. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Katakan sekali lagi, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu hari ini Tuhan. Yang terbaik yang keluar dari hati kami ya Tuhan. Yaitu lidah bibir kami yang memuliakan Engkau. Apapun musim kehidupan yang sedang kami lewati ya Tuhan. Kami mau katakan kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang besar. Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan apapun yang mendatangi kami. Kami percaya bahwa Allah kami selalu sanggup turut bekerja. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan setiap kesaksian,
Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, itu adalah Engkau sendiri bagi kami. Itu adalah kasih sayang-Mu bagi kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengar, kami boleh melihat karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan seorang anak-Mu Tuhan. Kami mau katakan, bagimulah pujian, bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Biarlah lewat kehidupannya kami boleh semakin percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini puji Tuhan kita didatangi tamu ya, seorang dokter cantik ya. Saya juga nggak pernah menyangka, saya kenal dokter udah 10 tahun yang lalu kalau nggak salah di Sunter, tempat dokter praktek. Tapi kayaknya baru kenal dekatnya beberapa bulan ini gitu ya, di tempat praktek dokter di Pasar Minggu. Bapak Ibu, kenapa saya mengundang dokter? Waktu saya datang ke kliniknya, saya boleh lihat ya, dokter ini begitu luar biasa ya. Saya bisa merasakan waktu dia sharing, waktu dia sampaikan sesuatu, waktu pasien-pasiennya peluk dia gitu ya. Saya tuh bilang begini dalam hati saya, wow, hidupnya adalah khotbahnya. Saya bahkan boleh merasakan waktu itu, saya ingat kita sama-sama nangis gitu ya di tempat praktek dokter. Saya boleh melihat betapa kasih Tuhan itu, dia bawa kasih Tuhan ya di dalam prakteknya. Tadi waktu saya ada di sini, ini ada satu kata yang ditaruhkan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, tempatnya di sini bisa keganti loh. Sama orang-orang profesional yang takut akan Tuhan. Amin. Dan hari ini harusnya Dok nih, terus terang Dok, harusnya nih jadwalnya gembala kita. Ternyata beliau nggak bisa balik dari Ambon. Saya tuh waktu ngelihat dokter, saya gini, kapan ya saya bisa undang dia? Masih tahun depan. Tiba-tiba ada jadwal kosong. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, dia juga bisa. Ternyata beliau bisa gitu ya. Walaupun mepet sama pelayanan yang satu lagi. Jadi ternyata dokter Cici bilang hari ini dia pecah telur. Di tempat kita ya, puji Tuhan. Terima kasih dokter Cici buat waktunya untuk sharing kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan lewat hidup dokter. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kalau bukan karena seizinnya, saya nggak akan bisa hadir di sini. Tadi waktu pas pertama kali datang ke sini, saya bilang sama Bu Ola, sebenarnya tempatnya enak banget ya. Kayaknya cozy, terus kekeluargaan ya. Sebab di ujung, terus juga tempatnya juga enak. Ternyata untuk anak muda ya di sini sore harinya. Nah, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Ola dan suami dan juga kepada para pengerja dan tentunya jemaat di sini karena sudah diizinkan untuk berbagi cerita hari ini. Tadinya saya diminta tuh hanya untuk kesaksian sebenarnya. Cuman entah kenapa katanya langsung sekalian menyampaikan firman Tuhan. Maka tadi Bu Ola bilang pecah telur, bener. Ini yang kali pertama saya bicara. Biasanya saya menyampaikan kesaksian, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi ya kali ini semoga Roh Kudus yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Ya semoga apa yang bisa saya sampaikan menjadi berkat untuk saudara semua di sini melalui kesaksian dari kehidupan saya. Dan saya juga akan membagikan kepada semua bagaimana beberapa kisah di Alkitab, para hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami penyertaan Tuhan. Dan Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selamanya, itu adalah Tuhan yang besar yang senantiasa menyertai kita jika kita melakukan kehendak-hendaknya. Dan kuncinya adalah kita harus melekat kepadanya dan agar kita mendapatkan perkenanannya atau God's favor seperti tadi judul di awal. Nah, sebelumnya mungkin izinkan perkenalkan jika ada yang belum mengenal saya, mungkin beberapa ada yang tahu bahwa saya adalah seorang dokter dan kebetulan Tuhan izinkan pakai untuk
membantu kesehatan ya, terutama yang penuh dengan beban berat. Beban di dunia udah berat, beban badan jangan berat-berat. Dan namun banyak yang belum tahu, mungkin saya juga seorang pelukis. Gitu, jadi Tuhan kasih talenta. Dan itu dari turunan dari ayah saya, dari papi ya, tadi jadi otodidak. Tadinya juga saya mau masuk seni rupa, cuman waktu pas saya datang ke sana sama mami bilang, wah katanya ini rambutnya gondrong-gondrong, celananya robek-robek, yang bener aja gitu mau ke sini. Bener kok mami gitu. Dites ternyata keterimanya malahan di FKUI. Dan saat itu yang daftar di sana karena universitas negeri ya, itu sangat susah, jadi 1 dari 3.000 yang keterima, dan salah satunya saya. Dan saya yakin dan percaya itu bukan karena kuat kuasa saya, tapi karena anugerah Tuhan, seperti yang dikatakan di Alkitab. Mungkin mari kita baca Alkitab bersama-sama, kita buka di Mazmur 37 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu di ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca dikatakan bahwa anak cucunya akan menjadi berkat dan akan mewarisi negeri. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, siapa menurut saudara yang menentukan langkah kita? Apakah kita sendiri? Sepertinya sih enggak, karena di sini dibilang Tuhan, Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan syaratnya adalah dia bilang Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang, namun jika hidupnya berkenan kepadanya. Dan waktu itu juga saya dibilang sama mami bahwa kamu harus masuk negeri. Karena gak ada uang untuk swasta, mahal banget. Dan waktu itu saya keterima di kedokteran di FKUI, bayarnya murah banget, itu cuman 1 semester cuman 400.000. Itu pun kalau gak salah ya dibantu, karena memang kesulitan. Dan waktu itu juga kita harus punya stetoskop, harus punya tensi ya, mahal banget. Bagi saya waktu itu 800.000 tuh sesuatu yang mahal banget, dan untungnya ada yang ngasih gitu. Jadi benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia menyediakan segala sesuatu bagi orang yang mengasihinya. Mungkin kita bisa nyanyi sedikit. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, singkat cerita, saya sekolah sembari bekerja, jadi saya kuliah kedokteran, tahu sendiri itu cukup padat ya. Dari jam 7 pagi, terus siang tuh harus praktikum, baru selesai itu sore, jam 4 kurang lebih. Nah begitu saya pulang, itu saya harus langsung ngajar. Ngajar tuh sampai tengah malam, jadi sampai jam 9, setengah 10. Wah hampir-hampir gak ada waktu sama sekali untuk belajar, cuman karena Tuhan yang kasih kekuatan, saya bisa menjalankan itu dan akhirnya selesai dengan sebagai lulusan yang termuda dari FKUI. Dan hidup saya saat itu hanya untuk sekolah dan untuk belajar, karena saya harus membantu ya untuk membiayai kehidupan kami sekeluarga. Dan juga saat itu ya kami nggak ada rumah, jadi harus membayar kontrakan. Cuman ibu saya selalu memberikan contoh bahwa kita harus selalu menyisakan untuk orang tua. Jadi kita semua ngasih untuk kakek nenek yang kebetulan ada di Garut. Nah di setiap masa kehidupan saya dari dulu sekarang dan sampai sekarang, saya melihat bahwa Tuhan selalu menyertai. Jadi apa yang terjadi di kehidupan saya,
saya lihat bahwa itu bukan karena kehebatan saya. Kalau orang dunia mungkin bilang, wah gimana caranya biar beruntung seperti itu? Hoki katanya. Tapi kalau kata saya itu bukan beruntung, tapi semua karena Tuhan yang hebat, yang senantiasa menyertai saya di setiap kehidupan saya. Nah Tuhan yang sama yang ada dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab tentang bagaimana Tuhan menyertai orang yang berkenan kepadanya. Yang pertama adalah Musa, saya ada 4 contoh. Yang pertama Nabi Musa. Kita tahu bahwa Musa menjadi pemimpin bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Nah pertanyaannya, apakah Musa adalah seorang yang pandai memimpin? Kan seorang pemimpin itu kan harus pandai bicara ya, untuk bicara untuk memotivasi para pengikutnya. Ternyata Musa tidak pandai berbicara. Dia bukan orang yang pandai berkata-kata. Alkitab mengatakan bahwa berhasilnya Musa memimpin bangsa Israel itu karena Tuhan menyertai Musa, bukan karena kehebatan dia. Mungkin kita bisa baca bersama-sama di Keluaran 4 ayat 10. Dikatakan di Keluaran 4 ayat 10, kita baca bersama-sama. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jangan suruh aku. Aku bukan orang yang pandai berkata-kata, baik dahulu maupun sekarang. Walaupun engkau sudah berfirman kepadaku, aku tidak pandai berucap, aku lambat bercakap dan tidak fasih." Dan di ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan berkata, "Pergilah, aku akan menolong engkau bercakap dan memberitahu engkau apa yang harus engkau katakan." Dan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, kita lihat bahwa Harun lebih pandai berkata-kata daripada Musa. Namun Tuhan tetap memilih Musa. Kalau kita yang memilih, pasti kita akan milih Harun kan? Karena Harun lebih pintar. Maka dari sini kita belajar bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang. Dan jika Tuhan sudah suruh dan sudah tetapkan, kita harus menurut dan biar kuasa Tuhan yang bekerja. Saya sendiri, saya bukan lulusan cum laude. Saya nggak pinter-pinter amat, beneran. Namun seraya saya belajar dan memahami cara tubuh kita bekerja, justru semakin saya kagum akan Tuhan. Semakin saya merasakan bahwa semakin saya mengerti apa yang terjadi di tubuh kita, semakin saya tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang harus kita banggakan? Kita terlalu kecil sedangkan Tuhan terlalu besar karyanya. Makanya gak heran di Mazmur dikatakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadian kita itu adalah dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang telah Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah yang kedua, contoh yang kedua adalah Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala dan kesukaannya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ia bukan prajurit terlatih, namun seperti yang kita tahu dari sekolah minggu dulu, Daud berhasil melawan Goliat. Kok bisa? Dan ngelawannya itu bukan dengan pedang, tapi dengan ketapel kecil. Kenapa bisa Daud menang melawan raksasa yang besar? Karena Tuhan menyertai Daud. Mungkin bisa kita lihat di 1 Samuel 17, kita buka sama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Jadi Daud memakai caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Karena kalau memakai kekuatan kita, kita harus menghadapi masalah dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita memakai caranya Tuhan, kita akan menerima segala hal yang mujizat sebagaimana besarnya Tuhan kita. Dan belakangan Allah juga mengangkat Daud menjadi raja di Israel. Saat itu Samuel berpikir bahwa Eliab yang mana adalah putra sulung dari Isya yang bakal diurapi sebagai raja. Cuman mari kita baca lagi ayatnya di 1 Samuel 16. Kita mundur sedikit. 1 Samuel 16 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Udah ketemu? 1, 2, 3. Janganlah
pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kalau kita baca lagi di ayat berikutnya, di ayat 13, kita lihat bahwa anak-anak Ishak yang lain juga tidak dipilih Tuhan. Dan dikatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan melihat hati. Daud berkenan di hati Tuhan karena ia memuji dan menyembah Tuhan dan melakukan kehendaknya. Meskipun pada suatu ketika kita tahu bahwa Daud terjatuh, namun Daud bertobat dan Tuhan mengangkatnya kembali. Karena kalau Tuhan sudah sayang seseorang, dia akan sayang karena dia melihat hati dan ketulusan hatinya. Tuhan yang penuh kasih yang mengampuni dosa merah seperti kirmizi pun menjadi layak di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada kata tidak layak karena aku orang berdosa, namun Tuhan melayakannya. Kemarin Bu Ola bilang sama saya bilang aduh saya layak gak nih ngomong, layak. Itu iblis katanya, terus diajak doa sama Bu Ola. Akhirnya saya taat. Terus ya kita lihat di sini bahwa jelas Daud melekat dengan Tuhan, ia memuji dan menyembah Tuhan. Ya seperti kita aja, gimana kalau kita sayang sama orang, pastikan kita selalu pingin dekat-dekat dengan dia kan? Selalu pingin melekat kan? Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Nah, meskipun saya sejak kecil orang tua saya mengajarkan saya tentang Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan, namun saya dekat dengan Tuhan, saya benar-benar intim dengan Tuhan itu pada saat saya remaja. Jadi saat itu ada satu ketika di mana, jadi setiap hari itu saya selalu taruh Alkitab di tempat tidur saya. Itu umur saya masih mungkin 16 tahun, 17 tahun. Setiap hari saya baca firman karena kangen ya. Nah satu ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau dong dengar suara Tuhan. Pagi-pagi dong bangunin, tolong kan katanya pagi-pagi suara Tuhan lebih jelas kan. Namanya anak remaja ya. Saya pengen dibangunin jam 3 subuh gitu, tolong bangunin. Beneran loh saat itu ada suara yang lembut banget. Jelas itu bukan suara manusia, itu suara roh. Dan dia bilang, ayo bangun. Katanya mau baca Alkitab, katanya mau doa, ayo bangun, jelas banget. Sampai saya bilang ini saya mimpi atau apa, tapi gak mimpi, itu benar-benar suaranya. Dan satu saat yang lain, ini ketika saya sedang di Menara Doa, kebetulan waktu itu di GBI, Om Kiki ya, di Kelapa Gading. Kurang lebih ada 40 orang jemaat di sana. Dan tentu saat itu saya masih masih belum terlalu mengerti ya mengenai firman Tuhan. Saya belum mengerti mengenai mengenai Alkitab. Dan saat itu WL bilang, ayo doa semua pejamkan mata, minta sama Tuhan ayat dalam hati sebagai seorang remaja yang umurnya masih 18-19 tahun. Saya gak percaya loh. Saya bilang gimana caranya Tuhan bisa kasih ayat? Emang ngomong gitu gimana caranya? Tapi saya taat, saya merem. Terus tiba-tiba ibu yang di sebelah saya tuh, ya mungkin usianya sekitar 50 tahunan. Dia nangis-nangis, terus dia teriak sebesar-besarnya. Dia ngadep, suaranya tuh kayak ngadep ke saya, jadi besar banget gitu suaranya. Dia nangis sembari dia ngomong, mintalah apa saja yang kamu minta, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Berulang-ulang, sampai saya bilang ini orang ngomong sama saya apa gimana gitu, sembari doa ya. Dan akhirnya saya merem, saya pejamkan mata, saya doa, saya bilang Tuhan ya udah kasih ayat, emang Tuhan bisa bagaimana ngasih ayat. Saat itu saya belum tahu yang namanya ayat, ada apa. Terus Tuhan bilang loh, buka ya Yohanes 15. Saya minta ayatnya dan Tuhan kasih. Terus begitu melek mata, hal pertama yang saya langsung buka adalah Alkitab. Yang saya lakukan adalah saya langsung buka Alkitab. Penasaran, apa sih gitu, emang beneran. Begitu dibuka saya nangis, bener-bener nangis. Itu nangis yang kaget bercampur, kok bisa gitu. Kita buka yuk sama-sama ya. Ayatnya di Yohanes 15, ayat yang kelima. Kita baca ya, Yohanes 15 ayat 5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat yang ketujuh kita baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Langsung saya nangis sejadi-jadinya dan saya doa, karena waktu itu kata WL-nya, yuk apa yang Tuhan bilang, doa lagi ya. Saya dalam keadaan doa, saya bilang, Tuhan saya nggak mau minta apa-apa, saya cuma meminta, saya ingat Salomo, saya cuma minta hikmat. Udah, begitu udah selesai, kita ngobrol kan, kebetulan waktu itu saya bareng-bareng dengan para pengerja ya, dengan imam musik di sana, teman-teman semua. Mereka melayani Tuhan kan. Saya bilang, tahu nggak tadi tuh, bengkak matanya. Tuhan nanya begini loh, terus lu minta apa? Minta hikmat, sembari masih mewek. Kata mereka, lah katanya, bego katanya. Kalau gua aja nggak pernah lo ditanya kayak gitu karena mereka ngelayanin kan. Kalau kayak gitu karena mereka tahu saya belum ada rumah, saya nggak ada mobil, saya nggak ada apapun. Minta rumah pasti dikasih, percaya deh. Minta mobil pasti dikasih. Aduh nggak kepikiran apa-apa, orang masih syok ya. Saya cuma minta hikmat. Ya, dan ternyata benar apa kata Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ini sedikit pemberitahuan, saya sengaja bawa Mercy Lumoindong karena suaranya bagus. Suara saya nggak bagus, saya bilang ke Mercy, Mer biar nanti pas lagi nyanyi suara Mercy yang keluar, bukan suara saya. Soalnya suaranya bagus. Nah yang ketiga kita lihat di Alkitab, kita belajar dari Yosua. Kita pasti mendengar bagaimana Yosua meruntuhkan tembok Yeriko kan. Dan benteng Yeriko itu adalah benteng yang sangat-sangat tinggi, tebal dan kuat. Dan Alkitab bilang bahwa Yosua putus asa mencari cara untuk merubuhkannya karena pasti sulit sekali. Dan dia bukan seorang yang terlatih untuk menaklukkan itu. Mari kita baca sama-sama di Yosua 1 ayat 5. Kita baca ya sama-sama. Yosua 1 ayat 5, 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saudara lihat di sini, apa yang membuat Yosua berhasil? Karena Tuhan menyertai Yosua. Sama seperti Tuhan menyertai Musa. Dan kita lihat bahwa tembok Yeriko itu runtuh tanpa perbuatan tangan manusia, tanpa pedang, apalagi bom, karena nggak ada bom saat itu. Dan itu direbut hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Setiap hari mengelilingi 1 kali selama hari ke-1 sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 disuruh ngelilingin 7 kali. Sesuatu cara yang bukan caranya manusia tapi caranya Tuhan. Dan Yosua taat dan setia dan Tuhan menyertai Yosua dan Tuhan memberikan kemenangan. Dan kita tahu bahwa Yosua juga adalah pelayan yang setia dari Musa. Ketika di padang gurun, Yosua selalu bersama-sama dengan Musa. Jadi ia mengalami segala keadaan yang sulit, penuh ujian dan penuh tantangan dan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita kalau lihat di Alkitab, Alkitab selalu mencatat bahwa orang-orang yang setialah yang dipakai oleh Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang setia. Itu adalah salah satu dari karakter Tuhan.
di mana ia setia melakukan kehendak Bapa sampai akhirnya ia mati di kayu salib. Nah, setiap orang pasti kita juga punya tembok-tembok Yeriko yang sulit sekali untuk dikalahkan, dipatahkan, dirubuhkan. Mungkin kesulitan-kesulitan hidup. Namun karena ada Tuhan yang hebat yang senantiasa menyertai kita. Seperti di kehidupan saya, Tuhan selalu menyertai saya di setiap masa kehidupan saya. Dan dengan caranya, bukan dengan cara saya. Dan salah satunya juga adalah dengan doa dari orang tua saya. Makanya mengapa orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Mengapa kita harus menyayangi mereka. Saya dibesarkan dalam didikan orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka yang selalu mengandalkan Tuhan dan dalam setiap aspek kehidupan. Baik saat kehidupan kami susah, kami semua tidak pernah berkeluh kesah. Meskipun kami ibarat kata seperti di padang gurun ya. Malah kita selalu bersyukur pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Saat itu Mami pernah cerita, saya ingat waktu saya masih kecil. Mami cerita bahwa setiap hari pada saat cuci baju, jemur baju di taman, Mami itu selalu menengadah ke langit. Dia ngomong, selamat pagi Tuhan tiap hari. Sampai satu ketika Tuhan bicara sama Mami, kamu mau apa, minta apa? Mami bilang, saya pengen anak-anak saya sukses, itu aja. Doa orang tua. Dan papi saya juga adalah orang yang sangat baik. Ia tidak pernah marah, super sayang kepada kita semua. Dan papi itu rela melakukan apapun yang penting halal dan jujur. Demi keluarganya dapat hidup. Ia juga gak pernah berkeluh kesah. Sangat humble, gak pernah berubah. Waktu itu saya ingat pernah diundang ke istana. Papi orangnya gak pernah mau pakai celana panjang. Jadi celananya pendek. Dan gak pernah mau pakai sepatu, selalu sendal. Ya jelas gak boleh masuk kan. Jadi kita harus cari dulu, waktu itu sama Pak Sam Bimbo. Kata Pak Sam, cari dulu celana di depan ada pasar. Akhirnya kita ke pasar cari celana buat si papi. Karena dipaksa dari rumah gak mau. Begitu nyampe sana dia baru tahu gak boleh. Kata dia boleh masuk ke dalam. Mana boleh pakai celana pendek. Ya akhirnya papi orangnya seperti itu. Nah, nenek saya, emak, itu adalah seorang majelis di gereja di Garut dan juga seorang pendoa. Jadi setiap hari itu emak selalu menghabiskan waktu berjam-jam. Didoain anak cucunya. Kalau saya masuk, dia lagi doa, saya datang lagi setengah jam lagi, dia masih doa. Saya suka dengerin, ini udah nyampe cucu keberapa, oh masih panjang. Keluar lagi, masuk lagi, masih doa. Alkitab katanya udah 20 kali dia bolak-balik baca, udah habis. Luar biasa dan Tuhan pelihara sampai masa tuanya. Dan engkong saya, kakek saya juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia anak Tuhan, gak pernah sekalipun melewatkan doa pagi. Jadi kalau di Garut itu ada doa pagi setiap jam 4 subuh. Dan kakek saya adalah orang pertama yang hadir di situ. Padahal saat itu usianya juga sudah tua, sudah 90 tahun. Naik tangga aja susah, tapi dia selalu nomor 1 datang di situ dan tidak pernah melewatkan. Sampai akhirnya Tuhan panggil pulang engkong di usia 92 tahun, bonus di tahun 2008. Dan saat itu saya bilang sama engkong, saya peluk engkong, saya bilang nanti emak saya yang jaga, engkong gak usah khawatir. Dan saya tepatin janji saya seperti yang tadi di tayangan. Sampai tahun 2019, 3 tahun yang lalu, 2021 setahun yang lalu ya, Tuhan panggil emak pulang. Dan saya selalu mengasihi orang tua saya, sebab itulah perintah dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan jika orang tua kita aja yang kelihatan kita tidak sayang. Dan kalau kita sayang terhadap orang tua kita nggak ingin menyakiti hatinya kan? Demikian juga dengan Bapa di surga, itu adalah papi rohani, Daddy Jesus. Gimana kita bisa bilang kita sayang, tapi kita berbuat sesuatu yang kita tahu bahwa itu bakal menyakitkan hatinya. Dan kita juga ingin selalu melekat dengan mereka, selalu ingin dekat dengan mereka. Seperti saya selalu bawa orang tua saya kemanapun mereka ada. Demikian juga dengan Bapa di surga.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, kalau kita sayang sama seseorang, pasti kita ingin menyenangkan hatinya kan? Bukan ingin menyakitinya. Sama seperti kalau kita udah punya anak, siapa anak yang paling kita sayang? Ya pasti kita sayang sama semua anak-anak kita. Namun yang paling kita sayang pasti anak yang aduh, ini anak kok baik banget sih. Kita dibelain, dia maunya deket aja sama kita. Ya, pasti kita ngerasa kayak gimana apa juga kita kasih kan? Maka benar ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Melekat dengan Dia, maka semuanya itu gak usah dipikirin. Karena Tuhan kita Tuhan yang punya semuanya, Tuhan yang punya alam semesta. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan caranya Dia. Nah yang keempat, yang terakhir kita lihat contoh dari Nabi Yusuf. Dan kita tahu bahwa Alkitab mengisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf yang hari-harinya selalu diwarnai dengan pergumulan yang sangat berat. Saudaranya sendiri tanpa pengetahuan ayah mereka telah menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Dan bahkan di Mesir ia difitnah oleh istrinya Potifar dan akhirnya memaksa Yusuf mendekam di penjara. Namun meskipun melewati berbagai ujian, Yusuf melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita buka, kita baca ayatnya di Kejadian 3 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan kita lihat orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa merasakan bahwa ia disertai Tuhan, bahwa Tuhannya adalah Allah yang hebat. Semasa saya praktek, mungkin tadi Bola udah cerita sedikit, banyak sekali orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Ia merasakan kasih dan ia merasakan bahwa, wah dokter jangan ngomong sembarangan, mulut dokter penuh kuasa loh. Itu bukan orang yang anak Tuhan yang bilang. Jadi kemarin ceritanya saya punya pasien yang sudah menantikan anak selama 4 tahun. Dan saya bilang sama dia, saya nggak tahu kalau karena saya lebih fokus dengan berat badannya. Itu suami istri ya. Suaminya udah turun banyak, 40 kilo. Istrinya tuh baru 9 karena nggak terlalu besar. Dan mereka udah menantikan anak selama 4 tahun, tapi saya lupa. Saya perhatikan cuma berat badannya. Nah, satu ketika entah kenapa ada perbicaraan apa saya lupa ya, tapi saya bilang begini, udah nanti hamil, saya percaya kok ini pasti hamil, pasti jadi, udah nanti hamil, udah tuh. Terus dia datang kembali kira-kira 2 minggu kemudian, begitu saya masuk si bapaknya bilang gini, dokter istri saya hari ini enggak tindakan ya, kenapa? Hamil dokter. Saya bilang, wah selamat kata saya. Dokter inget gak waktu itu dokter bilang jadi dok. Dokter hati-hati kalau ngomong, itu ngomongnya katanya bisa jadi loh, kita udah tungguin 4 tahun, ini jadi, ini dia sekarang hamil, saya merinding loh dok kata dia. Istrinya juga saya merinding banget nih dokter kata gitu. Saya apa lagi, saya lebih merinding lagi. Itu satu, terus yang kedua, saya punya pasien banyak sekali itu nggak kehitung yang sembuh dari penyakitnya. Kemarin tuh ada yang fatty liver ya. Livernya tuh udah sampai SGOT-SGPT-nya tuh sampai ratusan, 170, 200, udah 11 tahun.
nggak pernah turun. Terus kemarin dia bawa hasilnya, bapak-bapak, nah sampai berkaca-kaca gitu matanya. Dok, makasih ya. Lihat deh, ini fungsi liver saya berapa? 27 sama 30. Dia udah minum obat vitamin liver 11 tahun dan baru sekarang normal. Terus kemarin ada juga pasien yang dia dengan kencing manis dan dengan HbA1c-nya tuh nggak pernah turun, udah 10 tahun. Dia ditangani oleh salah satu profesor ya di Jakarta, terkontrol gula darahnya bagus banget, tapi HbA1-nya nggak pernah turun kan susah kan, turunnya HbA1c. Dan juga enzim jantungnya tuh tinggi, selalu nggak pernah turun. Terus kemarin dia datang, dia bilang, dok ada salam dari Prof. Bilang, kata Prof, keren ini HbA1c-nya turun, normal. Gulanya normal, HbA1c normal, enzim jantungnya turun. Prof bilang sama saya, tolong kasih tahu ke dokter Cici, susah nurunin HbA1c sama nurunin enzim jantung itu. Kalau gula sih bisa terkontrol. Saya langsung, wah ini sih bukan saya ini, itu kuasa Tuhan beneran. Kemarin ada satu lagi ya, ini cerita lagi anak muda, dia dengan sama fatty liver, SGOT-SGPT tinggi sekali, 160, tinggi banget deh. Kadang saya lupa karena itu harus ada di status ya dan pasiennya banyak. Kemarin dia bilang setelah 3 minggu, tahu nggak berapa? Cuman 17 SGOT dan SGPT-nya. Dia bilang, dokter ini bagus banget loh dok, dokter apain saya, kok saya bisa turun? Saya juga nggak tahu. Benar-benar tuh dia sembuh. Terus ada satu lagi kemarin nih anak Tuhan, dia nggak mens 20 tahun. Jadi dia mens terakhir 20 tahun yang lalu, cuman 2 kali mens, kemudian dia nggak mens. Benar-benar nggak mens dan dia udah berobat ke luar negeri, dalam negeri dengan yang terbaik dia bilang. Dan nggak bisa. Terus dia datang karena dia gemuk ya. Terus dia bilang bahwa saya hormonnya nggak teratur dok, mens saya nggak teratur. Dan dengan ya seperti biasa saya bilang, oh nggak apa-apa nanti harusnya jadi teratur. Tapi dok saya 20 tahun loh nggak mens. Wah luar biasa ya, saya bilang wah kurang lama lagi. Ya secara manusia saya juga pasti gimana caranya, dia udah berobat 20 tahun yang gak bisa, ya udah percaya aja dalam hati, ya udah sabar gitu ya. Bulan depannya dia DM, dia bilang dia ngetik sembari nangis, dok aku mens. Ya secara manusia saya dalam hati bilang mungkin sekali aja kali, masa udah 20 tahun baru sebulan, masa udah mens. Terus 3 bulan kemudian saya baru ketemu lagi sama dia udah turun 15 kilo. Dan saya lebih tertarik mensnya, saya tanya udah berapa, udah mens lagi? Udah 3 kali dok, teratur. Terus udah 6 bulan dia sekarang dia udah turun 30 kilo dan saya tanya udah 6 kali mens. Saat dia 3 kali mens langsung ada suara di sini kedengeran jelas banget, dasar kamu manusia yang kurang beriman. Ternyata sembuh ya, kalau Tuhan udah sembuhkan ternyata sembuhnya itu sempurna. Jadi Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Daud, Yosua, Yusuf adalah Tuhan yang sama yang ada sekarang yang menyertai kita semua. Bukan karena kehebatan kita sehingga kita bisa sukses, namun karena kehebatan Tuhan. Kenapa Tuhan sertain? Karena Tuhan berkenan kepadanya. Karena Tuhan melihat hati. Jadi bukan karena hebat, pandai, berpendidikan tinggi, gelarnya banyak. Atau karena pintar ngomong, berkarisma misalnya, bukan karena hal-hal lahiriah yang membuat manusia berhasil, namun karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya belajar bahwa sukses menurut Tuhan itu beda dengan sukses menurut manusia. Manusia itu sifatnya hitung-hitungan. Ada berapa banyak, dihitung jumlahnya. Berapa banyak kamu punya rumah, berapa banyak kamu punya mobil, berapa banyak gelarnya, panjang gelarnya dari depan sampai ke belakang. Tuh. Berapa banyak yang udah kamu perbuat, berapa banyak yang kamu udah lakukan. Pokoknya yang semua yang terkeren, tercakep, tertinggi, nilainya terbanyak, hartanya, mobilnya, rumahnya, terkaya, terhebat. Pokoknya semua dihitung berdasarkan jumlah. Namun sukses menurut Tuhan tidak seperti itu. Sukses menurut Tuhan adalah jika kita mentaati firman-Nya dan kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia di kerajaan Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa warga negara kita adalah bukan di bumi,
Tapi kerajaan kita adalah kerajaan di surga. Kita hidup hanya sementara. Maka gak heran kalau dibilang bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita siap kapanpun Tuhan panggil kita. Namun jangan khawatir karena Tuhan mengerti kita. Kita masih dalam daging dan kadang kita menginginkan segala sesuatu. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Bapa kita di surga adalah Allah yang maha mengetahui, Dia tahu kesukaan kita, apa hobi kita, bahkan jumlah rambut kita aja juga Dia hitung dan Dia tahu. Segitu sayangnya Tuhan dengan kita. Jadi pasti Dia akan memenuhi semua keperluan kita. Enggak perlu kita khawatir. Yang penting adalah kita harus melekat kepadanya. Melekat itu artinya jadi satu, bukan kepisah, tapi menempel. Jadi selalu bersama-sama dengan Dia. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu dan selalu tanya Dia, harus kemana kita. Komunikasi saya dengan Tuhan itu bukan hanya dengan doa. Lebih sering saya berbicara langsung, seperti saya ngobrol sama papi saya. Dan Tuhan jawab, dan terkadang caranya itu bukan cara yang kita pikirkan, caranya itu ada cara yang menurut kita kayak caranya kok begitu ya. Tapi itu adalah caranya Tuhan, dengan pikiran Tuhan, bukan dengan pikiran saya. Maka biarlah dengan kesaksian ini, biarlah hidup saya bisa menjadi berkat, bisa menceritakan kesaksian kebesaran Tuhan, dan juga biar menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya, dan biar semua all the glory to belongs to God. Semua kemuliaan hanya bagi Dia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu, tadi Dokter Cici katakan bahwa waktu kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan itu kepadamu supaya nama Bapa dipermuliakan. Saya ingat satu waktu saya rindu banget untuk pergi ke Israel. Waktu itu saya lagi ada di menara doa dan seorang hamba Tuhan datang kepada saya dan katakan kepada saya begini, Olah, kata Tuhan, kamu pengen apa? Saya ingat banget kok Tuhan bisa tahu ya, dan Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan itu. Waktu itu banyak hal yang ingin saya katakan kepada Tuhan, pengen minta ini, pengen minta itu, pengen minta ini, pengen minta itu. Tapi saya ingat gak keluar kata-kata itu. Yang keluar dari mulut saya cuma perkataan begini, Tuhan, saya minta Tuhan. Saya minta Tuhan Yesus. Saya minta Tuhan Yesus. Saudara,
saudara, dan saya ingat setelah itu saudara, total saya 7 kali pergi ke Israel. 1 kali ada 1 orang yang memberkati kami. Tapi ke-6 kalinya itu ada 2 orang yang memberkati kami saudara. Kami gak pernah pergi ke Israel dengan pesawat ekonomi saudara. Yang terbaik yang diberikan, selalu naik business class, selalu naik first class, yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan hotelnya juga yang terbaik. Di situ saya ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Setiap kita datang dengan pergumulan kita masing-masing. Setiap kita hari ini datang dengan kebutuhan kita masing-masing. Tetapi biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan itu boleh memerdekakan kita. Ada yang jauh lebih luar biasa, ada yang jauh lebih dahsyat dari sekedar kebutuhan kita hari ini. Tetapi Tuhan kita, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Dia ada di dalam kita, dan Dia mau katakan buat setiap kita, mintalah, maka Tuhan akan memberikannya kepada setiap kita. Yuk saudara, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini. Yuk kita angkat kedua belah tangan kita, kita minta Dia, kita minta Dia, kita minta Tuhan Yesus, kita minta Tuhan Yesus lebih dari segala keperluan kita, lebih dari segala keinginan kita, lebih dari segala kebutuhan kita. Kita perlu Tuhan, apapun musim kehidupan kita, kita perlu Tuhan lebih dari segalanya. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Bapa, anak-anakmu yang datang Tuhan pada hari ini Tuhan, Kau kenal mereka secara pribadi, lepas pribadi. Bahkan tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau kenal mereka secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, kami percaya Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak ada yang kebetulan, tetapi Engkau sendiri buat setiap kami. Dengan iman kami mau katakan terima kasih buat jawaban doa. Terima kasih buat jawaban persoalan kami. Terima kasih buat jawaban pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih buat terobosan yang Tuhan sedang lakukan di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi kita berdoa buat persembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kesaksian dari Dr. Cisi yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang nyata, yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami rindu juga untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu memberikan persembahan yang terbaik. Bagi mula hormat, bagi mula pujian dan kemuliaan. Kami siap memberi dengan sukacita. Setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin.
saudara belum dapat amplop persembahan, yang perlu amplop boleh lambaikan tangan, nanti pengerja akan hadiri saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebanding kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, kuatku. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan lihat pengumuman lewat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, Yeshua Hamasyah, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami berkumpul bersama keluarga di dalam Tuhan Yesus di GBI Wow Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan kami dilayani oleh Dr. Cisi yang kami imani suatu saat boleh menjadi Pastor Cisi Nugraha. Kami sangat diberkati Tuhan dengan apa yang sudah ditabur. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengarahkan, melindungi, dan berbicara pada Dr. Cisi. Dan memakai dia untuk melayani melalui ruang prakteknya, melalui kemanapun dia berada Tuhan. Sehingga orang boleh melihat sungguh Engkau Bapa yang luar biasa, yang mengasihi dia, mengasihi kami. Kau berkati keluarganya Tuhan. Dan untuk semua yang hadir di sini Tuhan, boleh semakin dikuatkan Tuhan dengan apa yang ditabur oleh Dr. Cisi pada pagi hari ini. Bahwa Engkau mau melihat hati kami yang rindu mendengar suara-Mu. Hati yang terus memuji-muji Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, bumi boleh bergoncang, tapi kami punya Allah Musa, Allah Yakub, Allah Daniel, Allah Joshua yang dahsyat Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu takut pada apapun. We live by faith, not by our sight. Terima kasih Tuhan untuk penguatan-Mu pada siang pagi hari ini. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan bahwa kami terus bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami mendoakan untuk Pastor Insinyur Niko beserta wakil-wakilnya. Kami juga mendoakan untuk Pastor Sony Waplau beserta wakil-wakilnya. Dan juga untuk Pastor Iwan dan Pastor Ola Tuhan. Supaya makin lagi mengerti apa visi misimu Tuhan, mengetahui isi hatimu, sehingga terus boleh diperkatakan, disalurkan, ditabur untuk jemaat Kristus. Bukan hanya di gereja mereka, tapi di seluruh Indonesia Tuhan.
Sehingga anak-anak Tuhan terus dikuatkan melalui visi misi kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami menjadi lebih mengerti identitas kami di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, berkati mereka, pakai mereka terus Tuhan untuk melayani-Mu. Dan untuk keluarga Ibu Ola dan juga Pak Iwan, Tuhan, Kau berkati anak cucu orang benar, tidak akan meminta-minta dan tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Juga untuk keluarga Tante Loce dan Om Darmawan, dan semua anak, cucu, mantu Tuhan Kau pelihara Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memilih Presiden Jokowi beserta wakilnya Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan, berikan hikmat pada beliau Tuhan, dan juga Tuhan untuk kabinet, untuk para menteri dan seluruhnya sampai ke RT RW dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau mau pelihara mereka mempunyai roh takut akan Tuhan, terutama untuk anak-anak Tuhan. Biarlah mereka bangkit untuk terus memperkatakan kebenaran firman-Mu, sehingga roh Tuhan yang ada di dalam mereka boleh menjadi saksi atas perkataan mereka, atas perbuatan mereka Tuhan. Dan biarlah di Indonesia selalu ada Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, sehingga orang makin lagi, terutama yang masih belum bertemu dengan Engkau Tuhan, boleh melihat bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Bapa kami dahsyat. Dan Tuhan, kiranya pagi hari ini yang hadir maupun yang mendengar di YouTube Tuhan, yang sakit boleh ada kesembuhan, yang terikat boleh ada pelepasan Tuhan, dan yang tersesat boleh menemukan jalan kembali kepada Tuhan Yesus, yang selalu menunggu kami Tuhan, menunggu orang-orang yang masih mencari-cari kedamaian, mencari jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan doa kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa atas semua janji-Mu. Dan biarkan kami mengingat-ingat firman Tuhan hari ini, untuk mencari kerajaan-Mu, untuk makin melekat kepadamu, makin mengasihi-Mu Tuhan. Dan Kau ingatkan Tuhan pagi hari ini pada hamba-Mu ini, Tuhan tidak peduli pada berapa kursi yang terisi, tapi Tuhan peduli kepada yang hadir untuk mempunyai hati yang menyembah dan mengasihi Tuhan. Dan bagi yang melayani, punya hati yang melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kiranya pujian penyembahan pada pagi hari menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur, dan hamba-Mu akan memberkati kami. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.